Dugaan saya ada sedikit pergerakan untuk menjadikan salah satu kandidat menjadi public enemy. Kenapa Bu tiba-tiba Bu Claudia jadi wakil beliau? Mungkin selama ini semua orang takut jadi wakil beliau. Coba kita renungkan. Kalau saya melihat gerakan kota kosong ini dengar-dengar sudah ada, Mas. Sudah ada ya? Sudah ada. Saya baru semalam itu duduk sama beberapa kader Nasdem. Ya saya nggak perlu sebut namanya lah. Cuman mereka juga worry dengan hal itu. Kenapa? Karena nanti takutnya dengan adanya gerakan kota kosong ini yang disalahkan adalah petahana. Saya sebenarnya nggak ada urusan sama petahana karena saya juga berbeda partai kan dengan petahana yang sekarang. Cuman ini kan harus menjadi menjadi perhatian juga dari teman-teman. Bagaimana kita menanggulangi supaya jangan terjadi kota kosong kan gitu. Tapi di luar sana sudah ada tuh, mereka sudah pada dengar masyarakat itu. Dan ada juga yang mengisukan katanya bakal ada gerakan demo. Jadi ya ini jangan sampailah pilkada kali ini menjadi chaos. Kita juga nggak mau dan kita juga tidak mau mengkambing hitamkan oknum atau salah satu kandidat ya. Kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin kalau memang ada pertarungan ya kita bertarung secara sehat gitu. Bertarung secara sehat. PDI Perjuangan hari ini siap kok untuk itu. Cuman kan kita lagi nunggu nih keputusan DPP. Mudah-mudahan keputusan dari DPP kami bisa membawa dampak baik buat teman-teman yang sudah menunggu. Tapi tentunya juga didukung dengan partai yang lain karena kami kurang kursi. Hari ini kurang 1 kursi kan. Nah, kalau kita siap aja bertarung, kalaupun ujung-ujungnya diraba-raba, dirasa-rasa kita kalah ya mau gimana, kan gitu. Namanya kita sudah memutuskan untuk bertarung tentunya segala macam konsekuensinya menang atau kalah, pil pahit pun kita telan gitu. Dan rasanya rentan sekali kalau begitu PKS melompat sudah nggak cukup kan? Ya itu dia, tapi kan hari ini kan semua ini kalau kita terjadi 2 calon dari optimis itu kan pasti ada ya masyarakat optimis menang dari pihaknya Pak Amsakar maupun dari pihak yang akan kami usung nanti. Tapi tentu ini semua kan kembali lagi keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memutuskan kan. Karena garis tangan pemimpin ini pasti sudah ada dari atas sana udah ada itu. Saya yakin. Dan juga satu lagi saya sebenarnya nggak ingin menyampaikan hal ini, cuman dugaan saya ada sedikit pergerakan untuk menjadikan salah satu kandidat menjadi public enemy. Kalau analisa saya analisa saya sebagai politisi juga, saya melihat ada sebuah gerakan yang menjadikan satu kandidat atau satu kelompok menjadi sebuah public enemy sekarang ini. Ya, apakah itu benar atau salah ya? Ini kan kembali lagi sama teman-teman. Tapi kalau dalam berpolitik ini kan memang tujuannya untuk menang. Bagaimana cara strategi untuk menang itu ya ini strategi partai politik lagi kembali lagi kan seperti itu. Tapi saya merasakan seperti itu sekarang ini. Di pilkada kali ini ada hal yang dibuat untuk mengarah ke sana. Ada skenario seperti itu. Ada skenario seperti itu. Tapi kalau kita kupas di sini kayaknya nggak pas karena ini kan menarik ini karena baru kali ini Mas gitu. Kami pun juga nggak bisa membendung ini semua gitu. Karena bukan hanya kami partai yang besar di Kepulauan Riau kan ada Gerindra sekarang. Lalu ada Nasdem, ada Golkar lagi. Kita jangan ini kan partai-partai ini kan semua partai-partai superpower semua ini. Ya, dalam gitu. Konteks fenomena sekarang tadi sampaikan oleh Aceng juga Pak Amsakar sama Bu Marin bisa meyakinkan partai politik. Semua Bu Claudia, itu bisa meyakinkan partai politik di koalisi besar. Nah, kenapa kok partai-partai itu bergabung? Itu pada faktor Amsakar Ahmad Li Claudia atau faktor partai politiknya? Ya, maksudnya kalau kita ngelihat sih bukan hanya karena ini mungkin bisa terjadi. Ini kalau dugaan yang baiknya. Waktu presiden kemarin kan memang partai-partai besar ini kan menjadi koalisi Indonesia Maju ya. Betul. Nah, jadi mungkin ini mau diteruskan ke daerah. Nah, ini kalau dan di beberapa daerah memang seperti itu. Dan memang
polanya sama. Iya. Gitu polanya sama ya kan, terus strategi berkampanye juga hampir mirip ya kan, membuat AI dan segala macam. Sekarang udah muncul foto Pak Amsakar dengan Bu Uli Claudia tuh udah joget-joget kayak Pak Prabowo kemarin. Nah ini kan Tapi Bu Marlin juga lebih duluan udah AI-nya duluan ya munculnya. saya Bu kaget. Marlin keluarnya di bus-bus busway itu. Iya, lebih duluan. Saya lihat kemarin, Iya. saya kenal baik dengan Pak Amsakar, tapi kalau ke Bu Uli Claudia saya baru melihat. Kalau Pak Amsakar Nanti dia, saya kenalkan, Pak. nanti boleh. Kemarin waktu ke DPC saya sempat nggak ketemu karena lagi ada urusan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kami sama semua calon ini kita welcome. Jadi memang sama yang seperti disampaikan tadi Presiden BEM Unrika, kita ingin memang demokrasi ini hidup. Dan bukan berarti dengan melawan kota kosong tidak ada demokrasi, sama yang dibilang Bang Acang tadi benar. Karena kan nanti ada bedah visi dan misi, kan masyarakat bisa setuju, bisa tidak setuju kan. Atau ada yang mau disampaikan oleh masyarakat kan bisa juga. Nah, cuman mungkin intinya kalau saya lihat masyarakat Kota Batam belum terbiasa itu aja. Karena ini kan kaget ini, kok bisa gitu gak ada calon, biasanya kan ada dua pasang, ini gak ada. Ya. Itu aja sih. Devo, sepakat nggak kalau tadi dikatakan ada public enemy? Skenario-nya begitu dugaannya. Ntar dulu, public enemy ntar dulu. Tadi kan ngobrolin tentang kekurangan partai nih PDI. Ya. Wah, PDI itu kursinya udah banyak. Dulu Pak Amsakar tuh nggak ada partai, ditolak sama dihalang-halangi sama partainya sendiri. Kader-kader terbaiknya sendiri pasang badan loh di depan pintu kantor DPC itu. Bahkan ada statement salah itu Pak Amsakar mengajukan Ke DPP langsung ke waktu ya. DPP Iya. gitu kan. Kan sekarang terbukti. Jadi jangan dipertanyakan kenapa ada super koalisi. Harus dipertanyakan kenapa mereka bisa berkoalisi. Apakah ada sosok yang tadi kita bilang public enemy. Apakah ada sosok yang benar-benar otoriter. Apakah ada sosok yang ibaratnya kita berteman lah 10 tahun. Terus tiba-tiba tahun ke-10 kita pada ngacir semua. Berarti harus ada yang dipertanyakan dong tentang seperti itu. Dan pihak Bang Rio harusnya sudah tahu kenapa dia beroposisi selama ini. Yang harus kita pertanyakan kenapa dia mau berteman sekarang. Itu yang harus kita pertanyakan gitu. Dan kalau memang ada sosok yang lebih pantas ya, saya sangat ingin bahwa pilkada itu ada calon poros berikutnya. Kalau dari saya pribadi mungkin berbeda sama dari Gerindra. Cuman memang kondisinya seperti ini. Menjadi seorang Amsakar Ahmad dalam 26 tahun itu tidak gampang. Menjadi orang sosok yang bisa nongkrong di tepi jalan, di trotoar, di kedai kopi dengan berbau dengan masyarakat itu tidak gampang. Pak Amsakar sendiri selalu bilang eksklusivitas beliau itu sangat-sangat jauh gitu. Beliau tidak yang namanya harus mobil mewah, harus hotel bintang, warga harus 30-50 orang minimal, tidak. Itu yang harus kita bahas gitu. Kenapa Bu tiba-tiba Bu Claudia jadi wakil beliau? Mungkin selama ini semua orang takut jadi wakil beliau. Coba kita renungkan. Siapa yang berani menjadi wakil beliau selama ini sebelum beliau punya partai? Jadi jangan kita bahas kota kosong. Kalau memang kota kosong, mungkin ya orang-orang sebelumnya itu telat mau masuk gitu loh. Dan telat mau dukung gitu loh.